أفضل النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وبناته وعشيرته وعتراته وقرابته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله تعالى يقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين ويتغشاهم الرحمة بالدنيا والأخرى شيء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 29. Adab kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين نور المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sadatul Talibat, para santriwati, para pecinta ilmu, para pecinta kebajikan, calon-calon Khadijahnya baginda Rasulullah, calon penghuni surganya Allah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahasan berikutnya, ya, bagian yang ke-22 tentang adab atau etika kita dalam membaca Al-Quran. Ini baca Al-Quran itu ada aturannya, ada adabnya, ada tata caranya. Jadi kita tidak sembarang baca Quran semaunya kita, jadi ada aturan. Bagaimana ketika Quran itu dibacakan? Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibaca kitab Al-Quran itu, maka dengarkanlah. Jadi orang ngaji jangan tumbuh. Dan walaupun orang ngaji kita tumbuh, belum kada tumbuhnya cuma galimitan. Apa itu galimitan? Gerunuman. Orang ngaji, ya tidak boleh. Jadi diam dengarkan. Tapi tetap orang kada paham yang dibacanya tuh. Ya, paham gak paham, dengarkan dengan baik. Fastami'una. Maka dengarkanlah baik-baik. Jadi bukan sekedar dengar, diperhatikan. Dengarkan orang membaca, masya Allah. Pian insya Allah yang mendengar juga dapat paham. Lah padahal modalnya pian mendengar aja. Ya kalau nang membaca dia mendengarkan. Nah, makanya ketika sang imam itu membaca setelah suratul Fatihah biasanya ada ayat tambahan. Nah, ayat itu dibaca, kita di belakang mendengarkan. Jangan pian sibuk bacaan juga.
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka, macam-macam dibaca nggih. Dan boleh diam ya setelah pian baca Fatihah, dengarkan, perhatikan imam tadi. Nah kalau imam salah ditegur, amun hafal. Amun imam salah, makmum kada hafal, nggih, selamat menikmati salah. Tapi karena ayat itu tambahan sunnah saja. Ustaz bagaimana? Misalnya salah atau simpang-simpang gitu. Lah tapi pian kada kau menegur ya berdiam. Nah, lamun pian tahu mesti menegur dengan kata-kata apa tuh? Subhanallah. Jadi tegur dan diluruskan. Nah, kalau misalnya tersalah. Subuh Jumat biasanya sujud sejadah ya. Nah, itu bagus ya. Pian harus dihafal juga ayat itu. Biasanya ada di muka tulisannya. Nah tuh, ya itu kan kelihatan kalau lampunya banyak. Lepas lagi pertengahan ngebaca, lampunya mati. Kada kau meneruskan. Akhirnya ujar imam kada jadi sujud sajadah, akur jadi belakang. Kada hafal. Tapi kalau hafal padam lampu, lanjut berangkat. Lanjutkan. Itu kelebihan hafal ayat. Jadi kesimpulannya nyaman hafal juga pada kadang. Iya kan? Nah, rajin-rajin menghafal. Mumpung masih seger. Biar masih nyaman. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali ulangi. Nyentol biarnya itu. Kalau kayak Ustaz sudah ngulangi sekali, 2 kali, bisa 3 kali baru betul-betul melekat. Dulu gampang sekali baca itu. Ya udah nyusut daya ingat kita. Nah kalau kayak ini mantap. Nah, kesempatan ya. Jadi masanya habis ini tidak bisa lagi diulang-ulang. Jadi jadiin, nah apa yang pertama perintahnya dengarkanlah baik. Dan janganlah kalian itu bercakap-cakap. Apa itu bercakap-cakap kalau bahasa Banjarnya? Berarti paham ya. Jadi arti bercakap-cakap Bapak lawan bapanderan, lawan ribut, abut. Nah, jangan abut, baca Quran dan nikmat. Makanya Ustadz kemarin cerita, Ustadz yang ngaji kan kemarin yang dari Jakarta, pernah beliau diundang katanya di New Zealand gitu ya. Jadi beliau ketika ngaji di depan beliau itu pendeta semuanya lebih 300 yang hadir. Ya alhamdulillah kata beliau sunyi senyap, nggak ada yang ngomong-ngomong soalnya kada paham. Lah kalau pian kan, kalau cocok Allah itu ya. Ini kada senyap, boleh bengong gitu ngelihat. Lah karena kada paham, tapi dia menikmati. Makanya kata Ustaz kemarin, kalau kalian ribut saya berhenti ngaji katanya kan kemarin. Jadi dia biar sama-sama yang dengar enak, yang baca juga sama-sama dapat paham. Kan enak tuh jadi pendengar setia. Enggak susah-susah, pahalanya bagi dulu. Enak tuh. Yang baca capek. Ya, tapi alhamdulillah pahalanya dibagi-bagi. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perhatikan betul baca Quran ini tidak boleh ribut. Nah, kenapa? Karena ini kalam Allah, bukan omongan kita biasa. Ya kalam Allah. Lah kenapa harus didengarkan? Kenapa tidak boleh bercakap-cakap? Karena ya katanya semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi rahmat itu akan didapatkan ketika sesuai dengan aturan mainnya. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu rahmat? Ya kebahagiaan. Apa itu rahmat? Ya
bisa mungkin ampunan dari Allah. Apa itu rahmah? Mungkin sembilan, senang sekali berbuat kebaikan. Apa itu rahmah? Rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu mahal. Kalau Allah tidak kasih, nggak dapat. Ada orang dalam rumah tangga itu terlihat rukun, nyaman, padahal berduit. Tapi rukun. Ada kan sing duitan tapi terlihat susah. Paham maksud Ustaz? Tidak damai. Loh, ada juga banyak uangnya tapi di rumah tidak ada rahmat. Rahmatnya tulak. Rahmatnya menghilang. Rahmatnya tidak hadir. Loh, gimana kalau tidak ada rahmat? Semua kita mengharapkan rahmat Allah. Nah, itu orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Nah, itu termasuk rahmat Allah. Innal ladzina amanu, kata Allah, wal ladzina hajaru wajahadu, tiga, wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, Ghafur Rahim. Allah itu Ghafurun Halim. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Sami'un. Itu dalam Quran berintitan itu dalam 1, 2, 3 bersusun kata-kata. Satu Ghafurun Halim, yang kedua Ghafurur Rahim, kemudian Sami'un Alim. Allah itu Maha mendengar, Maha tahu apa yang tersimpan di hati pian. Ustaz pura-pura baik sama pian, Allah tahu. Aku pura-pura aja sama itu, padahal tahu dalam Quran. Jangan jaga. Jadi kita hati-hati. Allah itu, ini apa yang di depan Ustaz? Kalau segini enggak bisa lihat toh. Kan enggak pas kameranya tuh. Atau Ustaz muter ke sana, kameranya ke sini, Ustaz ke situ, ketemu enggak? Oh, tapi kalau kameranya Allah, CCTV-nya kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Kemana Ustaz berjalan, Allah selalu minta. Nah, jadi ini penting. Tidak boleh berpura-pura, tidak boleh dalam hati begitu. Hati-hati, Allah tahu. Belum diucapkan mau saja. Wa idza azamu talaq, sehingga ketika seorang laki-laki berazam keinginan ingin mencerai istrinya. Wa idza azamu talaq fa inna Allah sami'un alim. Hanya hendak aku ceraikan biniku ini biar tahu rasa. Tahu Tuhan tuh. Belum Allah dia tuh. Iyo nanti ku sikat. Jadi jangan main-main dengan Allah. Harus paham. Allah Tuhan kita yang menciptakan kita. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz belum pernah ditagih oleh malaikat bayar pajak nafas. Ada. Bayar pajak ngomong gak ada. Kalau ditagih sama Allah, waduh gaji Ustaz cukup. Ya, gratis. Itu disebut rahmat. Kita gunakan untuk baik-baik, menuntut ilmu, belajar ilmu. Anak-anakku sekalian, Masya Allah. Betapa nikmatnya kita dalam pesantren, alhamdulillah luar biasa. Hendak bana bulik. Mbak sudah bulik hendak bana masuk ke pondok ya. Kalau Mbak sudah masuk ke pondok, bila pulang liburan itu terbangun bulik aja. Dan nikmat, cuma maaf orang di luar nggak ada
Yo, enggak kayak kita. Kita alhamdulillah bila boleh ke rumah nyaman ya Allah, masakan nyaman, minuman nyaman, mandi nyaman, sabun kada berhilangan ya Allah. Di pondok masya Allah, supaya ada kisah kena bila keluar pada Allah. Rami banget. Makanya Ustaz paling senang dunia pesantren itu banyak cerita, banyak bisi kisah. Jadi dari sini ingin mendapat rahmat Allah Ta'ala, maka dua syaratnya, dengarkan baik-baik Al-Quran itu, kemudian jangan bercanda, jangan bercakap-cakap, jangan ngomong, maka Allah turunkan rahmat kepada kalian. Wahai ya para penuntut ilmu, adalah kitab suci Al-Quran itu adalah merupakan pedoman bagi umat Islam, ya. Quran itu diturunkan dan diterima oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah taala turunkan Quran kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril alaihi salam. Nah, jadi Quran itu ya usahakanlah dihafal, kada hafal asal ingatnya. Banyak kada hafal misalnya tapi ingat. Bila hendak menyebut ayat ini ingat, menyebut itu ingat. Oh, diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar aja kada usah hafal tapi ingat. Nah, ada orang hafal tapi kada ini kada ingat tapi kada, nah itu kedua-duanya larangnya. Sudah kada ingat kada hafal tapi kada, nah pada ingat akannya kada hafal. Nah, jadi menghafal Quran itu bagus. Jadi biar otak kita itu diisi dengan kalam yang suci. Jadi pikirannya mudah-mudahan suci. Coba lihat Rasulullah. Tidak mau Rasul itu nyakitin orang karena di dalam otaknya dan dadanya Al-Quran kalamullah. Alhamdulillah. Jadi Quran ini masya Allah nyaman ketika dibaca, asal pas sesuai tajwidnya. Ya kada pas, kada bagus juga, kada nyaman juga kedengarannya. Nah, maka sangat banyak sekali adab-adab penting terhadap kitab suci Al-Quran ini. Ya, antara lain dari sini Al-Quran itu dibaca menurut tajwidnya. Nah, jadi jangan semaunya baca Quran, jangan sesuka-sukanya kita. Ya pakai tajwid, ada panjang pendeknya. Jadi harus pas membaca yang huruf dal, yang jim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Beda. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Beda. Enak enggak didengar yang kedua? Aduh, jangan baca Quran pian bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain. Bagaru kepala nama dengar waduh sakit paruhku jangan. Nah, itu Quran hebatnya ya. Nah, lagunya Al-Quran itu pakai bahasa lagu Arab, tidak boleh diubah-ubah nanti. Yasin. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, cukup canggih. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Pas. Jadi lagunya lagu Quran. Insyaallah itu maksudnya dibaca dengan tajwid. Jadi yang dal hurufkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak bagus ya.
Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu contoh aja. Contoh yang tidak benar ya. Ya. Dibaca baik-baik pakai tajwid. Jadi maka hurufnya pun harus disempurnakan. Nanti baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dibaca siratal ladzina an'amta. Boleh semua ain pakai ain. Al-mustaqim tak dibaca ihdinas siratal mustaqim. Mana taqim? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sembarangan baca Quran, lagunya pun ada yang sempurna. Alaikum kata Rasulullah ulillah. Karena Quran itu adalah bahasa Arab, maka lafznya, style bacanya, style Arab. Okay? Nanti akhir zaman ada begitu-begitu tuh. Ada. Jadi jasidin ada penting terhadap kita baca Al-Quran, antara lain membaca Al-Quran menurut tajwidnya. Dan kemudian menyentuh Al-Quran mesti berwudu. Nah, itu kalamullah suci. Kalau Ustaz kan cuma kertas, cuma tulisan Arab. Iya, tapi isi di balik itu tidak main-main. Beda tulisan pian aja, tulisan tangan pian bahasa Arab itu ya. Tapi pun hati-hati kalau ada bismillah, kalau ada lafaz Allah, jangan sembarangan ditaruh. Ya, nah itu beda. Nah, tapi kalau bahasa Inggris Ustaz boleh enggak bau wudu mencapai telah lebay gitu ya. Kalau bahasa Inggris pakai wudu, ini kitab suci Ustaz, the holy book begitu ya, Qur'annya yang kitab suci. Kalau bahasa Inggrisnya kita biasa tuh. Nah, jadi itu caranya harus paham ya, cara memposisikan itu ya, berwudu. Kalau perlu wudu jangan batal. Bagaimana dengan jangan batal itu ya, artinya tajdidul wudu. Kalau batal jangan sempat batal wudu. Wah ini jam wudu terus menghabisi banyak kan. Tajdid itu artinya supaya istiqamah itu dalam keadaan suci. Nah kalau suci berarti bersih. Kalau bersih berarti nyaman, enak, hatinya tidak ada beban. Nah ini kacamata Ustaz tadi, Ustaz bersihkan dengan apa tadi? Asalnya tadi kabur-kabur nih, karena ada debu. Lah setelah dibersihkan dengan tisu, jadi terang, bersih. Ya. Nah kacamata Ustaz bersih tapi lampunya matikan, bisa tidak lihat? Nah berarti ada perangkat-perangkat untuk menghidupkan iman kita, bagaimana ya agar kita ya dekat dengan Allah, selalu bersuci, kemudian baca ayat suci Al-Quran, perbanyak dzikrullah, insyaallah nyaman. Itu aja kuncinya. Nah supaya nyaman. Jadi bila pian galau rasa kada nyaman, tepat berwudu, pegang Al-Quran, jangan dipegang aja, dibaca maksudnya. Ini kenapa kada membaca, dipegang aja ke. Kenapa aja Ustaz kada dibaca? Ujar Ustaz artinya pegang Al-Quran. Jadi urun pegang aja. Maksudnya dibaca Quran. Ikuti Al-Quran. Nah, jadi mesti berwudu. Nah, kemudian juga tidak boleh ya merokok ya di majlis pembacaan Al-Quran. Itu ngajian. Lalu pian pada mau keluar. Quran itu suci, jangan ada bau. Senang dah pian cium bau. Masa. Dah senang ya? Lah kenapa? Bau hapak, bau pahit di situ. Pahit itu rasanya, bau pahit. Nah, karena itu kan, ya inilah, Masya Allah, para pecinta Quran ya, mohon maaf apalagi para penghafal Quran, alangkah elok dan indahnya jangan
bersihkan. Nah, makanya para penghafal Quran kalau bisa hindari makan jengkol. Jengkol tahu. Jaring bahasa orang Banjar. Ya, tahu. Baca Quran harus, jangan bangun guring menguap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 40 tetangga kiri kanan pingsan. Bersih harum untuk Al-Quran karena kalam Allah. Begitu tuh. Nah, caranya. Jadi Yasin berwudu kemudian tidak boleh merokok di majelis pembacaan Quran. Maksudnya suasana harum, nyaman, itu bersih. Ya Allah itu suka yang bersih. Ya. Coba buka dalam Al-Baqarah kalau tidak khilaf Ustaz. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang batinnya bersih, bertaubat maksudnya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Juga cinta Allah dengan orang yang bersih fisiknya. Maka kalian disuruh mandi. Nah, ada sabun biar wangi. Biasakan gosok gigi. Adalah anak guring tuh. Masya Allah. Jadi guringnya tuh nyaman, kada beliuran. Ini habis makan jengkol minum es, betapa pas guru belabar menyambur kau ikan. Kawan bermimpi hujan lebat padahal menyambur kawan banjir. Nah, Masya Allah. Nah, jadi ternyata Islam itu menganjurkan kebersihan, apalagi orang yang pembaca Al-Quran. Dan bagus sekali Al-Quran itu dibaca dengan suara yang merdu. Nah, artinya maksudnya diperelok. Jangan seadanya. Ya tadi kan seadanya tuh. Nah, jadi diperelok, ada lagunya. Nanti nama-nama lagunya tuh ada itu. Kalau kalian pelajari nanti. Nah, jadi kalau ceritanya sedih nanti, nah sedih. Kalau ceritanya bahagia ada lagunya namanya lagu oros. Kalau sedih namanya nanti, nah itu bisa sika. Itu lagunya sedih ya. Nah, jadi menyesuaikan gitu. Ada lagunya. Jangan nanti cerita neraka lagunya ros gembira salah. Ya, ketika cerita surga lagunya yang sedih, nggih. Aduh, nggih. Hijaz misalnya, lagu Hijaz itu kan cerita sedih. Ya. Nah, Hijaz itu sedih. Nah, jadi sangat berbeda sekali. Jadi kalau lagu Hijaz sedih, nah disesuaikan dengan gambarannya tuh ya. Itu sikap sedih ya. Biasa ya tentang siksa. Kalau cerita neraka begitu lagunya. Nah, tapi kalau cerita nanti orang masuk surga, orang beriman dapat balasan ganjaran anu, nah itu harus yang seger lagunya. Ya, gagah ya. Ya, ini ada gambaran-gambaran lagu untuk Al-Quran itu. Masya Allah. Penting itu juga dipelajari nanti biar antum baca Quran itu nikmat. Biar aja bagus asal bujur.
Nah, bacaan bagus, jujur, nikmat rasanya. Nah, jadi kata beliau dengan suara yang merdu. Kemudian dengan menjaga benar-benar tajwidnya. Jangan nanti suaranya bagus ya. Tapi makharijul hurufnya salah. Okay? Oh, itu juga enggak pas. Suaranya merdu banget, bagus mana suaranya. Tapi tajwidnya tidak pas. Ya juga tidak benar. Gitu. Contoh misalnya. Nah, apa itu suaranya bagus ya? Nah, ayatnya tidak benar bacanya hurufnya gitu tengke. Man amila salihan, orang salihan ya. Bali nafsihi wa man asaa. Orang a-nya a ya. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Nah, jadi itu huruf hamzah dibacanya ain. Itu tidak pas namanya tajwidnya, tapi suaranya bagus. Jadi suara bagus, merdu, tajwidnya benar-benar dijaga. Jangan seenaknya. Panjang pendeknya juga harus dijaga. Gitu. Nah, kalau banyak orang menyambut bacaan engkau dengan baik, maka segera ingat akan Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Pian membaca itu sehingga orang Masya Allah ketika dengar Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan bahasa kitanya itu apa? Kalau orang nonton konser itu apa? Histeris begitu ya. Wah, kalau udah histeris itu udah apa kata penyanyinya diturutin terus nih. Nah, kalau orang baca Quran kita lagi senang hanyut begitu nyamannya. Lah, berarti ada respon dari orang itu menunjukkan bahwa itu bagus, indah. Nah, kita tidak boleh sombong kembali. Kemerduan suara, keindahan baca Quran yang aku baca adalah merupakan pemberian dari Allah. Maka diucapkan Alhamdulillah. Tidak boleh sombong karena semua dipinjami. Dan jangan, kata beliau sekali-sekali, engkau membaca Al-Quran itu seperti membaca syair-syair yang biasa. Syair itu seperti apa? Tidak ada panjang pendeknya, bebas saja. Mau panjang silakan, tapi kalau Quran ada aturannya. Nah, kalau dibaca pendek itu berarti matbi'i, kalau panjang mad jaiz dan mad wajib. Ada tuh aturannya. Jangan tanpa huruf kena panjang dibaca pendek, mad pendek dibaca panjang. Okay. Dan nyatakan sifat tawadhu waktu membaca kitab suci Al-Quran yang mulia itu. Jadi dalam hati pian, ya Allah makasih ulun pian pilih kau membacakan kalam pian. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat begitu dalam hati kita. Tidak boleh sombong. Jangan piraga harap mentang-mentang. Tidak boleh. Maka tetapkanlah membaca Al-Quran setiap hari. Nah, ya berapa pian mampunya, ada kesempatan baca. Karena membaca Al-Quran itu adalah menambah terang hati waktu menuntut ilmu. Nah, jadi orang yang banyak baca Quran, insya Allah hatinya lapang, nyaman, apalagi dalam suasana menuntut ilmu itu. Dan bersungguh-sungguhlah kau belajar agar cepat atau lekas engkau mengetahui makna-makna Al-Quran itu. Nah, jadi sudah tajwidnya benar, bacaannya bagus, nanti pian belajar Al-Quran paham maksud apa tujuan dari Al-Quran itu. Itu aja. Jadi bila sudah paham, insya Allah nyaman. Mau dikaya pian berpandiran, pian tuh membaca Quran tuh. Nah, terjadi tabrakan di kalian terlibat di lampu merah. Nah, Kaltim ke Samarinda misalnya. Tahu pian membaca tabrakan. Jadi begitu Al-Quran itu. Nah, ceritanya isi-isinya tentang
tentang cerita umat-umat masa lalu dan yang akan datang. Nah, jadi itulah istimewanya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat anak-anakku sekalian ya, gampang memahami Al-Quran, maka rajin-rajinlah baca Al-Quran insyaallah sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada pada pihak. Nah, insyaallah demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama mengamaliakan dan menjaga Al-Quran. Semoga Al-Quran itu menjadi teman kita, sahabat kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات ويا قاضي الحاجات ويا دافعا بديا اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين في الدنيا والأخرى لما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.